Annyeonghaseyo 여러분, selamat datang di B2B, Blessed to Bless, diberkati untuk memberkati. B2B Star hari ini adalah seorang penyanyi rohani, penulis lagu, sekaligus produser musik. Selamat datang Ko Jason Irwan. Terima kasih Kokoli. Jarang-jarang kita resmi begini ya. Iya, biasa kalau ketemu rame. Cerewet, apalagi ada istri kita. Nah, tadi perform tadi judulnya apa? Judulnya Sentuh Hatiku. Sentuh Hatiku. Memang benar-benar menyentuh hati saya juga. Amin. Ko Jason itu gimana sih caranya menciptakan lagu itu sampai sentuh-sentuh hati orang itu gimana? Gini, saya tuh pencipta lagu yang banyak menulis lagu berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasa. Itu sih. Kayak Sentuh Hatiku kan dari kisah nyata seorang sahabat perempuan saya yang diperkosa oleh bapaknya. Bagaimana 12 tahun dipasung dan akhirnya Tuhan pulihkan. Dengan cara menyentuh hatinya Tuhan mengubah hidupnya gitu. Wah, luar biasa. Dan usia pertama kali yang menciptakan lagu itu usia berapa? Mulai bikin lagu itu SMP kelas, bukan SMP, SMA deh. SMA kelas 1 ya. Nah, dari SMA kelas 1 itu langsung menciptakan lagu rohani atau lagu sekuler? Lagu rohani. Lagu rohani. Kenapa langsung memilih lagu rohani? Karena di gereja. Oh, memang udah gereja. Di gereja. Makanya karena banyak di gereja, saya kan pemain keyboard aslinya. Jadi lebih suka iseng-iseng aja sih. Enak gak nada gini ya, kata-katanya ini ya, kayak gitu. Oke, ya tadi pengakuan tadi itu kan terjadi waktu kecil kan? Pengakuan tadi tuh waktu kecil, waktu 5 SD. 5 SD. Tapi kok tetap memilih ke gereja, tetap memilih percaya Tuhan? Dulu saya belum orang gereja. Jadi saya itu bukan orang yang mengenal Tuhan dulu. Saya cuma punya agama sebelumnya ya. Tapi waktu kejadian itu, waktu disodomi sama tukang beca itu emang membawa perubahan hidup luar biasa sih. Makanya waktu saya bikin lagu Sentuh Hatiku, saya ngerti namanya diperkosa gimana. Rasa sakitnya, rasa sendirian, rasa ditinggalkan. Kalau dipikir-pikir gak meninggalkan sih, cuman kan ada perasaan kesepian ya. Kesendirian di dalam trauma yang gak beres. Nah makanya kalau orang punya masalah, itu buat saya lebih mudah menulis lagu karena saya mengerti lukanya, mengerti pergumulannya. Kayak lagunya Grisya kan, walau ku tak dapat melihat, ngerti namanya hidup di dalam masa gelap di mana nggak bisa jalan. Nah, jadi memudahkan saya untuk nulis lagu. Dan juga ada Ko Jason juga menuliskan lagu buat saya sama Mo juga ya. Ada Menyembah Dalam Badai dan badainya setahun kemudian kalau nggak salah. Betul. Dia menciptakan lagu kita dan setahun kemudian istri saya ke Amerika, saya macam-macam. Terima kasih atas ciptaannya. Untuk buat bekal buat kalian berdua kalau ada badai tetap bertahan. Dan kalau nggak salah lagu Ko Jason itu kan dirilis lama tapi banyak banget orang yang nggak tahu penciptanya. Contoh misalkan Waktu Yang Tepat. Saya dulu suka banget lagunya itu pas saya awal jadi Kristen. Bukan awal jadi Kristen ya, benar-benar mendalami. Oh Waktu Yang Tepat enak banget tapi penciptanya nggak tahu. Itu emang kita tuh songwriter emang kalau di rohani ya gak gitu kelihatan sih. Kadang-kadang juga gak ditampilkan di thumbnail sih. Mungkin karena dari dulu mental saya ya udahlah yang penting orang tahu lagunya jadi berkat. Tapi kan sekarang udah makin keren ya udahlah saya cuma minta kalau lagu-lagu saya tulis saja pencipta lagunya ini. Itu aja supaya jelas copyrightnya. Soalnya banyak banget zaman sekarang itu lagi heboh-heboh dengan pencipta-pencipta lagu. Karena lagunya mereka itu susah sekali buat dinyanyikan oleh penyanyi biasanya. Kalau sekarang ya, kalau Ko Jason punya lagu-lagu, kalau selama kita tulis pencipta lagu by Jason Irwan, semua boleh nyanyi. Jadi begini, dengan kisruhnya banyak cerita-cerita di luar ya, kita nggak bisa melihat dari sisi kiri atau sisi kanan. Tapi saya mengambil keputusan untuk diri saya sendiri. Lagu-lagu yang saya tulis, ini kan banyaknya lagu-lagu Kristen kan. Lagu-lagu di mana lagu itu didapatkan dari hikmatnya Tuhan. Kalau saya diberkati oleh lagu yang dititipkan Tuhan dalam hidup saya, jadi berkat buat saya. Jadi kalau ada orang cover, tulis aja pencipta lagunya, nggak usah izin sama saya nggak apa-apa.
tulis misalnya Sentuh Hatiku, written Jason Irwan, cover by Lee Jong Hoon. Gak apa-apa, gak usah izin. Kalau dapat monetize-nya gak apa-apa. Kalau kalian diberkati, saya pun diberkati. Kan udah di publisher, udah ada pembagian. Jadi gini, banyak orang waktu belum dikenal, mohon-mohon lagunya dinyanyikan. Waktu setelah dikenal jadi masalah. Bahwa saya juga gak bijaksana. Saya percaya hukum tabur tuai tetap selalu ada. Kalau kita menabur yang baik, pasti menuai yang baik. Saya tetap jaga etika dalam hidup saya. Suatu hari kadang-kadang saya kesal sama Li nih ya. Tapi kalau tetap hubungan baik, tiba-tiba Li diberkati nih. Karena saya tetap hubungan baik kan, tetap ingat saya sebagai pribadi yang baik kan. Maksudnya ya udah, saya selama hidup ini cuma kepengen semua diatur dengan baik. Jangan terlalu apa-apa duit. Ada sesuatu yang gak bisa dibeli dengan duit. Namanya ketulusan, gitu loh.